Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Terakhir kapan ke gereja? Terakhir pasti 4-5 tahun yang lalu. Bener? Terakhir. Bener? Terakhir udah lama sih. Udah benar-benar. Gitu? Lama, ada 5 tahun yang lalu. 5 tahun? 5 tahun. Kenapa? Ninggalin gereja kenapa? Karena, apa ya? Ada yang diragukan gitu atau gimana? Karena diragukan, jujur aku kayak pakai logika gitu. Karena pakai logika. Jadi walaupun aku Kristen, dari kecil Kristen gitu ya. Kenapa aku Kristen? Aku Kristen karena orang tua aku. Jadi bukan karena diri aku sendiri. Ya. Jadi sejak saat itu, aku memutuskan untuk memulai perbandingan. Umur berapa tuh? Umur masih muda banget. Masih 12, 13, 14 lah. 12 sampai 14 tahun. Oh, udah mulai lah di situ kan, udah mulai bisa berpikir, pakai logika tentang kehidupan seharian, yang mana kayaknya tuh yang sesuai sama diri aku gitu ya kan. Gitu. Jadi mulai ngebandingin antara semua agama, tapi yang lebih karena di lingkungannya cuman antara Islam sama Kristen, jadi yang lebih spesifik aku bandingin cuman Islam sama Kristen. Oke. Emang dulu sekolahnya sekolah apa? Sekolah negeri. Oh, negeri. Sekolah negeri, sekolah biasa. 12, 14 tuh berarti kira-kira SMA ya? SMP. Oh, SMP. SMP. Negeri, berarti banyak teman muslim. Banyak. Jadi mengamati teman-teman yang muslim. Karena dari kecil kan, dari dulu banyak banget kan, kayak namanya kayak perkelahian anak-anak kecil. Islam nih, Kristen nih gitu ya kan. Oh gitu. Sering kan Islam nih, Kristen nih. Jadi kayak udah masa itu kayak mikir, kenapa sih Islam sama Kristen tuh berantem gitu loh ya. Kenapa harus kayak, kenapa nih kayak juga kok dicengin gitu loh. Kristen tuh dicengin banget gitu loh. Soalnya Kristen kan, dicengin sama teman-teman yang muslim. Karena mayoritas sekolah negeri itu kan banyak kan paling cuma kayak 3-5 orang doang yang Kristen. Oh gitu. Nah, selebihnya muslim nih ya kan. Jadi kayak kita tuh ngerasa kayak terasingkan gitu sama mereka. Karena mereka mayoritas lebih banyak gitu ya kan. Kok kenapa mereka kayak gitu? Kenapa kok kayak sombong banget gitu jadi orang Islam tuh kenapa gitu ya kan? Itu mungkin termasuk tuh. Itu termasuk gak tuh yang ngecekin tuh dulu? Kayak gimana gitu. Makanya mulai cari tahu nih. Ya gitu tapi kan ya. Itu kan masih dalam ranah kanak-kanak lah ya. Masih remaja lah ya. Cuma mulai penasarannya dari situ. Nah terus kenapa malah jadi tertarik mempelajari Islam? Karena sekarang udah mulai dewasa gitu ya. Kamu menurut aku tuh kayak di Islam itu, setiap apa yang aku alami itu ada jawabannya di dia. Di Islam? Di Islam. Tunggu sebentar. Bukan karena mau masuk Islam karena nggak mau dicengin? Bukan, itu kan masih kecil. Tapi tujuannya juga bukan itu juga sih. Iya, kirain masuk Islam karena nggak mau dicengin gitu. Jadi selama itu Yunia sudah kenal Islam dari teman-teman muslim. Dari teman-teman muslim. Terus membandingkan. Nah kenapa baru sekarang gitu memutuskan mau masuk Islam? Karena baru berani mungkin. Baru berani? Kenapa? Karena orang tua atau Karena apa? Orang tua. Karena kan orang tua, keluarga besar kebanyakan kan Kristen semua. Orang tua taat gitu. Orang tua taat, terus juga emang adat orang tua perempuan aku emang agak keras gitu ya kan. Apalagi juga aku anak pertama kan. Jadi kita kayak anak pertama kamu udah menyimpang gitu ya kan dari keluarga. Takutnya nanti adik-adik kamu ngikutin,
Jadinya kayaknya aku belum memberanikan diri karena sekarang udah besar gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari orang tua pun aku bisa jawab gitu. Jadi udah ada bekal lah gitu ya kan. Jadi aku baru berani saat ini. Tapi dulu di gereja aktif? Di gereja aktif. Jadi apa? Tiap minggu gereja. Aku tuh sering jadi kalau mendiri itu jadi usher. Oh, usher. Kan? Yang ngambilin kolektor. Itu aku bagiin warta. Kalau ada kan ada. Ya. So, aku juga aktif di kegiatan sekolah minggu. Jadi apa? Anak-anak. Ngajar. Kan biasanya sekolah minggu juga kan nggak cuma satu orang kan. Berarti guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu. Oh, berarti cerita-cerita dong Nabi Musa, belah lautan. Pernah juara 2 malah. Juara 2 apa? Lomba khotbah. Budih? Lomba khotbah itu apa? Udah bisa khotbah? Udah khotbah waktu itu. Waktu itu aku masih umur berapa? Waktu saya SMP juga kayaknya sih. Oh, SMP udah khotbah? Masih kayak khotbah sekolah minggu gitu ya kan. Jadi ceritanya juga tentang tokoh-tokoh Alkitab. Oh, oke. Kalau gue dulu kaget juga sih. Kalau gue dulu SMA juara 2 lomba cepat buka Bible. Oh, mantap kalau nemuin ayat gitu ya. Cari ayat, sebutin ayat. Oh, siapa yang paling cepat buka gitu. Oh, sih sering banget sih kayak gitu tuh. Gitu ya. Oh, berarti aktif di gereja. Sampai aku sekolah juga dibiayain sama gereja loh. Serius? Hebat ya. Gereja biayain sekolah. Ya, gereja biayain sekolah. Aku SMA karena walaupun sekolahnya di negeri. Di negeri. Aku SMA di swasta, cuman swasta juga bukan sekolah Kristen. Oh gitu. Oh, yang negeri SMP. Negeri SD sama SMP. Oke. SMA-nya aku masuk swasta, tapi bukan swasta Kristen. Tapi bukan sekolah Kristen. Oh. Swasta biasa. Yayasan. Oh, yayasan. Ya, sekolah yayasan tapi bukan. Ya berarti termasuk aktif loh yang di gereja ya berarti. Aktif, ya? Makanya itu gereja mau lah bantu aku. Sampai biayain. Nah, karena kalau nggak aktif juga gereja juga nggak kenal aku siapa. Setelah lulus SMA sama gereja nggak dibiayain ke STT gitu? Enggak. Kok ketawa sih? Enggak. Kenapa? Karena nilai SMA-nya jelek kali? Enggak sih sebenarnya. Atau mungkin udah jarang ke gereja? Bukan. Karena aku tuh jujur dari kecil itu ibarat kata dibilang anak mandiri. Aku nggak besar sama orang tua aku. Oh gitu. Aku besar kebanyakan sama nenek aku. Oh, neneknya Kristen juga? Neneknya Kristen juga. Oke. Gitu. Lebih militan mana neneknya sama orang tuanya? Lebih apa? Militan. Lebih taat mana? Lebih taat nenekku. Oh kan, biasanya gitu. Lebih taat. Nenek saya juga dulu lebih taat ke gereja daripada mama saya. Iya, lebih taat ya. Aku sampai 2 gereja tuh ya kan. Oh ya? Cuman lebih aktif aku yang lebih masuk di satu gereja yang aku tekunin gitu ya kan. Nah, sekarang baru berani mau masuk Islam. Gimana ceritanya? Kok baru sekarang beraninya gitu? Apa mungkin sudah mandiri atau gimana? Iya, karena sekarang berkata aku juga udah nyari uang sendiri ya gitu. Oh, udah jadi mereka kayak iman aku tuh udah aku yang nentukan sendiri gitu loh ya kan. Mau dibawa kemana hidup aku juga aku berani untuk resikonya sendiri juga. Oke. Nah, terus tertariknya sama Islam apa? Tertariknya sama Islam apa ya? Ngapain masuk Islam? Itu dia. Kalau dari perbandingannya gitu, lebih masuk akal tuh di agama Islam. Okay. Lebih masuk akal di agama Islam. Jadi yang banyak hal yang nggak aku pelajarin di Kristen gitu ya kan. Aku baru tahu juga semenjak ini. Oh iya juga gitu loh ternyata. Gitu. Contohnya bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? Contohnya apa ya? Ini penting nih ya soalnya. Ini penting. Maksudnya berkaitan dengan akidah gitu masalahnya. Iya sih. Temen aku ceritanya tentang tentang Yesus gitu? Enggak, maksudnya tentang kehidupan dulu kali ya. Bukan, maksudnya yang menjadikan salah satu hal buat Yunia untuk tertarik atau mantap masuk Islam apa? Mantap masuk Islam itu enggak sih kalau alasan dari hal Tuhannya sendiri gitu ya kan. Karena aku meyakini kayak Tuhan itu cuma satu. Kan? Esa. Esa. Malah aku kaget lagi di gereja aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku berdoa sambil amin tapi ketiga yang Esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa khusyuk gitu ya kan. Aku minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang Esa, aku balik jadi kayak bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Kalau aku Esa 1 gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu pernah baca di gereja di belakang mimbar gitu ya, ada tulisannya ketiganya yang Esa. Nah,
Karena orang jadi mikir ya, 3 tapi kok Esa gitu Nah kan. iya, makanya aku jadi sebenarnya, dah yang tadinya Husu kok jadi mikir gitu ya kan. Kan Esa 1 nih, Esa 3 siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang 3 gitu ya kan. Terusnya kalau 1 aja, ya mungkin yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena mungkin baik, pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja Esa jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang 1, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya mau nyapu, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu, aku pikir ya kan, atau salah buat statement apa kayak gimana kita nggak tahu deh ya kan. Soal bikin syair. Iya makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Memang bisa jadi bingung ya, ketiganya yang Esa gitu. Nah orang oke lah, mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. 3 pribadi, tapi 1 hakikat gitu kan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nah. Bapa Maha Kuasa, Anak Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Gimana sih? Jadi muter-muter kan ngomongnya kan, sebenarnya tujuannya itu kemana gitu loh. Iya. Terus mengenal Islam gimana? Mengenal Islam nggak ada tuh ya yang apa? Ada berapa pribadi gitu kan, nggak ada kan? Nggak ada. Islam tuh cuma 1. Ya maksudnya kayak Tuhan tuh tetap Tuhan Allah, Allah gitu ya kan, tetap Tuhan Allah. Cuman kan ada beberapa nabi-nabinya juga ya kan. Setiap nabi juga punya kelebihannya masing-masing, punya pengajarannya masing-masing gitu ya kan. Kita tetap ikutin gitu ya kan. Cuman aku juga masih kurang terlalu tahu ya tentang Islam gitu ya kan. Aku juga masih belajar gitu ya kan. Aku juga di Alkitab juga nggak tahu Nabi Muhammad, karena di Alkitab di Kristen juga nggak ada Nabi Muhammad gitu. Jadi aku khusus lagi yang aku anggap baik ya aku pasti ikutin baik gitu ya kan. Aku juga mau belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad gitu ya kan. Nah ya udah kayak gitu ya aku lebih kini ke masuk Islam aja gitu ya gitu. Tapi ingat nggak di perjanjian lama kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama semua yang disebut dengan nabi-nabi itu ngajarinnya Tuhannya 1 atau 3 pribadi. Tuhannya 1. Itu apa, Nabi Isa atau Yesus itu aja dari perjanjian baru. Ya. Dalam Alkitab aja tuh nggak ada tulisannya Tuhan Yesus. Ada. Nggak ada, dia Tuhan doang. Iya, ada tulisannya Tuhan. Iya, cuman bukan pokoknya nggak ada menyatakan Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya Tuhan nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iya, Yesus pun nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya, gitu kan. pada Tuhanmu, pada Bapa. Berarti dari perjanjian lama sampai Yesus pun semuanya kan ajarannya sama. Iya. Tuhan cuma 1. Tuhan cuma 1. Ulangan 64, ya kan? Nanti ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Yesus di Markus 12:29 juga sama, mengulang. Berarti kan ajarannya sama. Ajaran sama. Terus di Islam juga sama ajarannya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus kok bisa jadi Trinitas gitu? Dulu nggak diajarin sama pendetanya? Tahu deh kamu. Makanya aku juga bingung. Udah lupa. Atau gimana? Entahlah. Aku juga bingung juga sih. Ada ini nggak misalnya percakapan sama pendeta atau sama keluarga, sama adik atau sama siapa gitu, ada nggak? Kalau sama pendeta sih aku nggak spesifik banget ya kalau ngomongin agama kayak gitu. Kalau sama keluarga? Kalau sama keluarga juga nggak sih, aku nggak pernah berdebat soal agama sih kalau sama keluarga gitu ya. Jadi kita kayak udah apa yang kamu pelajari ya kamu pedalamin diri sendiri. Intinya kalau di keluarga cuman kita kayak sering banget dulu di keluarga tuh ada mesbah keluarga gitu. Nah jadi setiap malam itu kita doa bersama nih, setiap malam kita doa bersama. Gitu? Iya, setiap malam kita doa bersama, kita saling berpegangan tangan sama-sama gitu lah ya kan. Itu setiap malam di sebelum masih anak kedua ya. Sampai 2 anak doang tuh ya. Sebelum ada 3 lagi gitu ya kan. Adiknya berarti berapa? Belum ada. Belum itu ada. Aku mesbah keluarga itu pas aku cuma nama yang kedua doang. Masih 2 saudara. Sebelum mungkin masalah-masalah yang bukan masalah sih, kayak beberapa ada problem-problem hidup juga datang, jadi udah jarang sih kayak gitu ya kan. Agak sempat meninggalkan juga keluarga. Jadi ya tapi maksudnya gini sekarang nih Yunia ya. Sekarang mau meninggalkan Kristen. Kan di Kristen Yunia dari dulu mungkin sampai tadi mungkin masih percaya bahwa Yesus kan sudah mati di atas kayu salib buat nembus dosa Yunia. Gimana? Masih percaya begitu atau mau ditinggalin?
Atau ada yang mau ditanyain? Enggak sih, kalau untuk itu aku nggak terlalu, maksudnya kalau yang nggak terlalu berhubungan banget sama kehidupan saat ini gitu loh. Aku nggak kurang mendalami. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa dunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Nah, karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi nah sekarang gini, contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. sebagai orang Kristen, berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Dibilang nggak ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penebusan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Kan Yesus kan ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu karena itu. Dia kan mati kan karena apa sih, aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, ditangkap kan. Karena dia kan dianggap menghujat gitu lah. Menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan. Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia atau menyebut dirinya Allah gitu lah. Makanya kayak gitu kan. Makanya ditangkap. Jadinya nggak ada kan. Nah iya, ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku bimbang. Nah, karena ya nggak ada. Sekarang ingat nggak Yunia? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. Sih? Iya. Betul apa Kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa gak di atas kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis gak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib gak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan? Nah, berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surga aja kali ya. Nah, berarti itu kan konsepnya ada sesuatu jadi, lah ya. Jadi kayak kurang logis. Udah yakin? Udah yakin. Artinya udah bisa meninggalkan konsep seperti itu. Apalagi dengan sekarang kayak gereja banyak banget ya. Jenis gereja tuh banyak banget. Oh ininya, maksudnya alirannya? Iya, itu lebih baik. Pernah lihat Bible ini nggak? Tuh. Pernah lihat Bible ini? Belum. Hah? Kelihatan, ingat nggak dengan warna ini? Ini apa? Warna siapa? Rainbow. Oh ya, rainbow tuh warna siapa? Nggak tahu? Nggak.
Serius? Enggak. Kemarin yang rame-rame gitu di Piala Dunia Qatar itu? Oh, enggak. Ini apa? Gay. Iya, ini Bible buat gay, buat LGBT. Ada aja. Ada aja. Belum pernah lihat berarti itu. Belum pernah lihat, mereka ada aja. Yang ini aja kayaknya udah banyak tadi. Maksudnya yang orang udah umumkan aja kayak banyak aliran. gereja ini alirannya dan ini. Soalnya aku aku masuk gereja ini kata shalom gak digunain. Aku dengan pede aja memperkenalkan diri, shalom, nama aku gini kan. Oh gitu. Ada yang bisikin aku di belakang. Sini kan pakai kata shalom. Terus pakai apa? Haleluya gitu. Ini maksudnya kayak ini mau sama pagi sama mungkin waktu pagi ya pagi siang. Oh gitu. Pokoknya kata shalom nggak digunakan. Oh. Ya aku bingung. Di shalom itu kan kayak kalau ibarat kata kalau di Kristen gitu kan kayak kalau di Islam kayak assalamualaikum. Iya. Di Kristen shalom cuman. Oh itu gereja nggak pakai kata shalom. Iya. Oh. Nggak pengen nanya tapi aku baru gitu kan. Udah besoknya aku nggak datang lagi nih gue Baru gitu tahu, ya. Karena aku malu juga kan kata kemarin juga. Iya. Nah situ aku melihat kayak banyak banget gitu loh perbedaannya. Padahal Alkitab bahasa Indonesia loh, dari bahasa Indonesia. Ya kan? Gimana Al-Quran yang bahasa Arab. Ya kan? Indonesia yang bahasanya, Alkitab yang bahasa Indonesia aja banyak banget yang banyak banget perbedaannya. Apalagi bahasa, tapi ini banyak versi nih. Iya, tapi kekuatan di Al-Quran itu ada penghafalnya setiap tahunnya itu loh. Iya. Itu yang buat aku takut. Kok bisa gitu? Dari mana ya lo? Ya. Kan nggak masuk logika itu. Ya gini, jadi logikanya cuma gini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang. Nah, makanya kan. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, bisa, gitu. Udah hafiz Quran. Makanya. Anak kecil loh ya. Anak kecil. Gitu. Ya oke, anak kecil atau yang mau remaja itu memang lebih mudah menghafal karena otak gitu. Biasanya. Kita yang udah gede gini ngurusin kehidupan yang ruwet mungkin udah susah menghafal. Tapi anak-anak remaja kan istilahnya pikiran masih bersih, lebih mudah. Lebih fokus juga kali ya deh mereka. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Belum pernah nemu ya? Belum pernah nemu. Makanya kalau setiap sekolah minggu kan ada penghafal ayat kan. Karena nggak ada yang mereka yang udah pernah hafal duluan. Gitu makanya ya? ada kalau setiap minggu ya kan, buat minggu depan ayat hafalannya ini ya. Iya. Oke. Jadi setiap minggu dikasih PR tuh ya? Iya, hafalin ayat ini gitu. gitu ya? Tapi nggak ada yang hafal satu Bible gitu ya? Nggak ada deh. Kayak butuh waktu juga kayak mereka juga kalau. Ada nggak yang hafal satu lembar aja? Nggak ada. Minimal deh 2 ayat lah. Dulu hafal berapa ayat? Aku yang masih ingat sampai sekarang tuh Yohanes 3 ayat 16. Cie, Yohanes 14:6 enggak? Enggak. Cuman kalau hukum Taurat aku masih ingat. Apa coba? Pertama, 10 perintah maksudnya? Iya, hukum Taurat ya kan. Apa coba? Pertama tuh jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Coba kalau itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Aku nggak tahu. La ilaha illallah. Coba. Iya dong. Iya, makanya. Itu aja di situ udah ada kan? Tidak jangan ada padamu ada Allah lain. Iya, berarti kenapa apa? Sama ini? Nah, itu dia makanya. Makanya itu aku tuh bingung. Sekarang kalau jangan ada Allah lain, ini kata Allah sebenarnya bermasalah, tapi nggak apa-apa lah kita bacain aja deh. Iyalah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Nggak boleh dong menyekutukan Tuhan yang Maha Esa dengan Tuhan yang lain dong. Itu kan dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Ya. Sama sebenarnya pesannya kan, gitu. Mungkin belum banyak tahu tentang Islam lah ya. Tetapi nanti kalau makin lama, makin dalam, makin tahu, makin takjub. Iya. Untuk sedikit aja aku udah. Iya. Takjub. Apalagi nanti kalau belajar tentang kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Memang banyak inilah ya tudingan-tudingan. Tapi yang menuding itu biasanya orang yang tidak tahu, nggak tahu apa, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu konteks, nggak tahu sejarah, nggak tahu latar belakang. Biasanya begitu. Nah, indah Islam tuh. Kira-kira indahnya apa? Apa ya? Aku kayak apa ya? Aku juga mungkin Kristennya juga belum terlalu yang Kristen banget juga ya. Aku juga masih tapi kan udah ngajar sekolah minggu. Iya. Tapi menurut ilmu aku juga belum seperti kayak pendeta-pendeta yang tahu gitu ya kan. Indahnya itu yang aku tuh sering kayak posisi antara pria dan wanita. Dipisah. Kayak, atau gimana? Kewajiban kalau udah berumah tangga, kok sih kalau perempuan itu harus nurut banget sama laki-laki gitu ya. Kayak nggak adil banget gitu untuk wanita. Nggak adil. Iya, kayak nggak adil banget untuk wanita gitu. Terus? Apa-apa harus ini suami, apa-apa harus
tentang suami, apa-apa harus begini dilarang, apa-apa harus begini gini. Itu kenapa gitu loh? Kok nggak adil? Kayak banyak banget, sedangkan laki-laki cuma tugasnya kayaknya sedikit gitu loh ya kan. Kata siapa? Nggak ngerasain pusingnya cari nafkah dia. Tapi pas aku iniin gitu ya kan. Suami itu tuh bertanggung jawab kalau udah bersuami ya suami istri gitu ya. Suami itu bertanggung jawab atas dosa kamu gitu. Iya. Nah itu dia, makanya aku baru tahu kayak gitu ya kan. Selama ini kan aku cuma mikir dosa mau urusan ntar gitu loh ya kan. Yang penting dunia dulu. Nah itu dia yang aku masih pikirin dunia. Tapi pas udah tahu ya kan ternyata kayak gini. Ternyata tuh segitu spesialnya gitu loh wanita. Nah, segitu spesialnya. Itu. Tahu nggak kalau di Islam itu kan suami bertanggung jawab atas istri, bertanggung jawab atas apanya, atas perbuatannya, segalanya, atas akidahnya, atas imannya. Jadi istilahnya suami itu menjadi imam yang membawa istri ke jannah, ke surga gitu kan. Tapi tahu nggak di dalam Islam, yang karena suami bertanggung jawab atas istri, harusnya yang masak nyediain makan siapa? Kalau di Islam? Seharusnya suami. Iya. Mencuci baju juga kayaknya aku pernah baca artikel, kayaknya harusnya suami deh. Jadi kalau si istri yang masak, berarti istri itu sedang memberikan sedekah kepada suaminya, sedang memberikan sedekah gitu, dengan memasak. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata kan yang masak istri lah ya. Masak istri. Tapi sebenarnya kalau kita pelajarin benar, karena suami yang bertanggung jawab atas istri, bertanggung jawab dalam arti apa namanya makan, sandang, papan gitu ya. Berarti suami harusnya masak sebagai ngasih makan harusnya. Spesial banget istri ya? Jadi kalau istri yang masakin buat suami, istrinya sedang bersedekah. Tuh. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.